Ya, dalam video ini saya akan mereview table saw Stanley ini yang sudah saya pakai hampir lebih kurang 7 tahun. Bagaimana rasanya? Simak terus video ini sampai habis ya. Sebagai pendahuluan, table saw ini adalah alat power tools ketiga saya beli. Sebelumnya saya beli bor, kemudian circular saw, dan inilah yang ketiga adalah table saw. Alasan saya membeli table saw ini adalah karena setiap saya memotong pakai circular saw, hasilnya tidak konsisten, agak miring sedikit, tidak lurus, atau tidak sama panjangnya. Akurasi saya kurang menggunakan circular saw, jadi saya beli table saw ini. Selama saya pakai 7 tahun ini, table saw ini powernya bagus ya, tidak ada masalah. Hanya masalah adalah listriknya, karena ini listriknya cukup tinggi. Rumah saya kalau waktu itu saya pakai 1300 watt, tidak bisa hidup ya. Kadang hidup, tapi setelah dikasih beban, mati langsung jepret. Setelah itu saya naikin listrik saya jadi 2200, saya baru bisa pakai table saw ini. Sekarang kita akan masuk ke beberapa hal, apa masalahnya dari table saw ini atau apa kelebihannya. Oke, kelebihannya lebih ini switchnya sudah switch tarik. Oke, switch tarik, jadi dia tidak akan bisa hidup kalau hanya dengan tersenggol. Jadi harus kita secara sadar menariknya, baru bisa hidup. Dan kedua, ini misalnya dia di pinggir, kita hanya bisa matikan ini dengan lutut. Ya, setelah kita potong, kita bisa mati dengan lutut. Ini satu dengan power switchnya. Yang kedua, powernya bagus. Selama ini saya potong apapun, asal blade-nya tajam, tidak pernah ada yang jam, yang nyangkut, yang hasil potongnya tidak bagus lah. Yang biasa bermasalah adalah kalau saya agak miring sedikit, agak terbakar atau dia agak menjepit. Yang ketiga, table saw ini sudah bisa menggunakan blade yang 10 inci dan harganya salah satu yang termurah yang bisa memakai blade 10 inci. Sekarang masuk ke tablenya ya, mejanya. Nah, disinilah masalah mulai menghampiri. Kenapa? Karena pertama kali saya beli, blade-nya ini tidak paralel dengan si miter. Oke, deal breaker tidak, karena di belakang ini ada baut yang bisa dilonggarin dan kita bisa menggeser mejanya sampai dia paralel dengan si blade. Jadi masalah kali ya tidak juga, karena bisa diakalin. Oke, yang kedua adalah yang bermasalah adalah ini insert plate-nya dia tidak rata. Oke, kalau bisa dilihat, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah, semoga kelihatan di sini. Ini ada berjarak agak 1 mili. Oke, di sini di bagian belakang ini juga ada jarak 1 mili. Ya, yang terakhir ini di warna silver ini juga dia tidak flush. Ini bisa diangkatnya. Nih. Oke, jadi kadang-kadang bermasalah adalah pada saat kita memotong dia menyangkut di sini. Oke, atau kalau misalnya kita motong hanya di bagian kanan blade, kan blade-nya di sini ya. Ini karena saya lepas di kanan blade, dia kalau misalnya kita potong kayunya kecil seperti kayu ini, dia miring, dia membuat sudut karena ini tadi ini tidak flush, tidak rata. Oke, jadi dia miring, jadi pas saya potong akhirnya ini ada sudut, dia tidak 90 derajat. Oke, walaupun sudah saya otak-atik si blade-nya supaya tegak ke atas, tetap saja tidak bisa. Baru saya sadarin kalau rupanya ini tidak flush. Apa itu deal breaker? Tidak juga, karena itu bisa diakalin. Oke, nanti bagaimana cara mengakalinya saya beritahu terakhir ya. Dan masuk yang ketiga, nih si strip fence-nya goyang ya, walaupun kita ini dia tidak auto 90 derajat. Oke, dia harus kita set atas dan bawah, baru kita tarik ini, baru dia bisa bagus. Kalau kita hanya asal menggeser dan langsung mengunci, ini dia tidak jamin 90 derajat. Oke, ini tidak pernah saya utak-atik ya. Ini jadi kalau misalnya saya masukin ini ke flash, berjarak, dia bisa berjarak, dia dikit bisa ke sini terdorong atau ke sini kebuka. Ini sudah kebuka ya. Dia tidak terkunci nih, ini terkunci, dia tidak bergerak. Oke, tapi bisa dilihat di sini. Dia ada berjarak, walaupun hanya 1-2 mili Anda bilang, tapi dalam hasil akhir sangat berpengaruh ya. Apalagi kalau misalnya fansnya ke sini, karena dimana pas terakhir dipotong dia akan pinch, akan terjepit dengan blade-nya dan bisa kickback. Oke.
Inilah makanya fans ini sejak awal saya beli tidak pernah saya pakai. Berikutnya aksesoris yang didapatkan adalah si miter gauge ya. Miter gauge ini secara umum sih tidak ada masalah ya, tapi dia goyang. Jadi kita mau memotongnya susah supaya benar-benar mengikuti si miter slot. Jadi karena goyang begini, kadang-kadang ya hasilnya bagus, kadang-kadang ya miring sedikit. Jadi dia tidak akurat. Ya, satu-satunya aksesoris yang table saw ini yang masih saya pakai adalah ini. Hanya push stick. Karena push stick ini cukup dan tidak ada masalah ya, dia panjang. Tangan kita bisa jauh dari blade pada saat memotong. Yang mau saya bahas berikutnya adalah si table saw-nya sendiri, si table-nya sendiri ya. Dia memiliki dua extension, satu yang ke kanan untuk memperbesar lebar yang bisa kita potong, dan satu lagi adalah dia memiliki outfit. Ini bisa dibuka lebih kurang 60 cm ya. Kalau misalnya si revenge-nya pas di sini, itu hanya memotong maksimum 60 cm. Untuk yang saya butuhkan, karena saya sering memotong yang lebih dari 60 cm, ini sangat susah ya, apalagi miter gauge-nya kecil. Jadi ini juga kekurangan untuk saya, tapi untuk beberapa orang mungkin itu cukup. Kalau hanya memakai kayu jati Belanda atau bekas palet, dia tidak akan perlu pakai ini ya, tidak perlu pakai sampai sebesar ini. Oke, yang belakang juga dia punya ada extension untuk outfit table-nya. Yang bermasalah di antara dua extension ini adalah, jadi yang susahnya adalah untuk mengadjust dia outnya, harus memutar si knob ini dulu. Sudah habis semua kita buka. Oke, baru kita setelah itu ya, ini setelah itu baru kita kunci lagi supaya dia tidak berubah. Ya, ini untuk yang outfit. Kalau untuk yang extension table-nya sama. Oke, sama, dia ada 4 knob. Ada 4 knob di sini. Harus dilonggarin semuanya, baru bisa dia dimasukkan. Baru dikunci lagi. Pada saat awal, pada saat awal di sini dia memang ada seperti pelumas atau gemuk gitu, jadi dia lebih mudah maju mundurnya, keluar masuknya. Tapi setelah saya pakai lebih kurang 5 tahun, saya pasang, dia sudah mulai keras, jadi agak susah keluar masuknya, jadi saya lepas. Berikutnya adalah yang paling masalah dengan saya adalah ini, naik turun blade-nya, ini diputar dan untuk mengatur kemiringannya. Nah, disinilah deal breaker saya. Jadi untuk anda-anda yang ingin membeli table saw ini berharap bisa dipakai dalam jangka waktu lama, mungkin harus berpikir ulang ya, mungkin cara yang baik. Kenapa? Karena ini sekarang naik turunnya sudah tidak bisa. Ini kalau saya putar, ini diputar ke kanan, itu dia supaya turun ya. Nah, sekarang saya putar ke kanan terus, dia tidak bergerak ya, dia tidak bergerak karena ini sudah loss, karena dia keras. Makin lama dia makin keras karena gemuk awalnya sudah hilang, jadi putar keras, makin dipaksa dia jadi loss. Nah, sekarang sudah tidak bisa turunin si table saw ini sampai saya bongkar, saya bersihkan lagi semuanya, baru saya rakit ulang, baru dia bisa naik turun lagi. Ini yang pertama yang paling bermasalah. Dan yang kedua adalah, ini pengunci, ini atas ini adalah pengunci untuk kemiringan ya. Pengunci untuk kemiringan kan kita sering motongnya hanya 90 derajat atau di 0 derajat di sini. Dengan 90 derajat begitu dia kemakan si ininya. Oke, ini boleh saya lihat. Saya kunci di sini dulu lah ya. Ininya terbuat dari plastik ya, terbuat dari plastik. Jadi setelah berapa tahun saya pakai, dia hancur karena ini hanya menjepit ya, menjepit hancur. Jadi akhirnya dia tidak bisa terkunci di 90 derajat. Cara mengatasinya saya pakai, kalau bisa dilihat di belakang ini, saya ambil ban dalam, saya bolongin tengahnya, saya sangkutin di sini supaya dia bisa mengunci, jadi supaya dia tidak bergerak lagi ya. Itu jadi walaupun dia di 90 derajat sini. Dan yang kedua, yang masalah berikutnya adalah ini keras ya. Kalau mau mutar nih Anda harus pakai tenaga dalam.
memutar untuk ini 90 derajat ini tegak di sini ya, misalnya lebih sini kita kunci. Dan ini sangat berat memutarnya, mau 90 mau diganti ke 45 sama aja, dia harus ditekan supaya giginya masuk ke dalam sini, gigi dari situ masuk ke dalam sini, dan dia bisa diputar seperti ini. Oke, tapi sangat keras ya, mekanismenya saya paling kesal ya. Keras sekali. Dan masalah berikutnya adalah dia tidak bisa sampai 45 derajat. Oke, ini saya maksimumkan, saya kunci. Oke, bisa dilihat sini, dia hanya sampai di 35 derajat. Oke, mungkin ada yang bilang ya itu karena ininya diganti lah, atasnya diganti, dimodifikasi. Ada benarnya mungkin, tapi pertama kali saya mengganti table saw ini dengan tabletop ini, saya masih bisa memotong 45 derajat ya. Sekarang saya tidak bisa lagi, dia nyangkut. Mungkin saya bongkar, saya lihat lagi mekanismenya untuk membetulkannya. Tambahan sedikit, masalah pengaturan kemiringan dan kemiringan yang tidak bisa 45 derajat itu hilang ya setelah dia dibersihkan. Jadi ini murni karena kotor dan karena kurang maintenance saja. Bila Anda hanya ingin memotong 90 derajat, saya sih lebih menyarankan memakai circular saw yang dibalikan ya, daripada Anda membeli table saw. Ini harganya saya beli 3.300.000 dengan ongkos kirim masih jadi hampir lebih kurang 3,5 ya pada saat itu. Jadi harganya tidak murah, lebih murah Anda membeli circular saw yang bagus 2 biji. Satu untuk memotong hand yang pakai guide sendiri, satu lagi untuk dibalikkan. Itu masih lebih murah. Tapi untuk saya sering membuat meja, kabinet, saya bikin sudut-sudut yang aneh. Dengan table saw ini saya tidak puas. Saya jujur, saya tidak puas. Dari beberapa keluhan tadi, inilah saya pindahkan table saw saya ke atas. Bagian atasnya saya ganti dengan plywood 18 mili. Sebenarnya bisa saja 18 mili ini diletak di atas table saw-nya. Jadi si table ini tidak perlu dilepas, tinggal diletak ini di atasnya. Cuman dari hasil situ, kalau untuk mengganti blade-nya susah, karena dia ada 2 lubang ya, harus bikin ya. Pertama lubang sini, dan kedua adalah lubang ini. Oke, dan itu kalau misalnya dia tidak pas tempatnya, dia susah untuk dan sempit. Tangan kita susah untuk menggantinya di situ. Ya. Jadi dengan kekurangan lebar, saya ganti dengan table yang baru. Saya bikin miter slot yang baru yang paralel dengan si blade-nya, dan terakhir saya membuat insert plate sendiri. Oke. Insert plate sendiri, walaupun dia ada jarak, ini jaraknya bukan beda tinggi ya, tapi dia memang saya potongnya tidak begitu pas. Tapi ini kalau ini dibilang ini flush, jadi dia tidak ada yang kemungkinan dia miring, dia nyangkut di belakang atau semacamnya ya. Jadi dengan mengganti tabletop ini, saya sudah mengatasi dari bawaannya, dari meja bawaannya ya. Jadi saya mengakalinya dengan saya membuat ini lurus ya, dia lurus, tegak lurus ya. Kelihatan nggak sih ya, dia tidak lurus. Tapi cara memasangnya adalah kita set dulu berapa senti, kita letakkan tegak lurus, lalu dia diklem bagian sini, dan diklem bagian belakang. Ya, dengan diklem dua depan dan belakang. Saya sudah menggunakan seperti ini lebih kurang 5 tahun ya. Ini tidak bermasalah. Tapi agak menyebalkan setiap kita harus menggeser si fansnya. Saya tidak pernah membuat fans yang langsung built-in atau yang lebih gampangnya, karena pada saat itu skill saya belum sampai ya. Belum sampai skill saya hanya memakai ini dan saya sudah cukup senang. Berikutnya adalah masalah miter gauge yang ini kan longgar ya. Ini walaupun dia tidak selonggar yang aslinya, tapi dia masih longgar ya. Jadi saya membuat runner sendiri. Ini yang sendiri. Saya bikin miter gauge sendiri yang ini untuk 90 derajat. Saya bikin lagi yang kedua untuk yang
45 derajat ya. Jadi untuk saya mau bikin miter ini untuk 45 derajat bisa. Jadi masalah miter gauge apa deal breaker itu juga bukan deal breaker ya. Saya akan membongkar ini semua, saya akan melepaskan atasnya, saya bersihkan dalamnya. Oke, dan saya mungkin akan memasang kembali si meja aslinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke time lapse saja ya supaya cepat. Setelah saya ganti tabletopnya, saya pindahkan ke dalam ini. Ini saya bisa bikin 45 derajat ya. Sekarang nih, bisa dilihat. Ya. Tadi ini hanya sampai sini kan? Sampai 35 kan? Sampai 45 bahkan lebih. Nih. Ya. Nih kan bisa kan? Tuh. Tidak ada masalah, tapi dia keras sekali. Jadi saya nggak bohong ya, maksudnya ini bisa 45 derajat itu bisa awalnya. Mungkin karena debunya sudah banyak di dalamnya, makanya dia nyangkut, saya tidak tahu. Tapi ini saya membuktikan kalau bukan masalah modifikasi saya yang bikin dia tidak bisa 45 derajat. Ya, tapi ini adalah mekanisme untuk naik turunnya ya. Ini ada yang tuas yang kita putar adalah yang ini. Nih. Yang ini yang kita putar ini. Setelah dikasih WD-40 pun masih nggak bisa mutar ya. Keras. Nantilah kita bongkar lagi sampai lepas kepalanya nih, sampai lepas tabelnya ya. Baru kita lihat lagi nanti bagaimana kenapa ini nggak bisa mutar sama sekali. Oke, ternyata ini saya bongkar dari handle-nya ya. Ternyata mekanismenya seperti itu. Ya. Makanya dia bisa didorong untuk dia menggeser sudutnya dan dia tidak memutar si ini. Memutar si naik turunnya. Tapi ya, Anda bisa lihat sendiri ya. Dia loss ya. Dia tidak bisa memutar ini karena ini keras. Di bagian sininya jam dia nyangkut lah istilahnya ya, dan saya memaksanya mungkin jadi dia nggak bisa ini, jadi dia loss di sininya, makin hancur pinggir-pinggirnya dan dia keras. Oke, padahal ini tadi saya sudah ngasih WD-40 banyak sekali, ini masih loss, masih keras.
Ya, setelah dibersihkan ininya yang si apa namanya, ya, ada yang besi yang nyangkut di sini. Tadinya dia letak di tengah dan dia nyangkutnya di, harusnya itu nyangkutnya di celah-celah sini ya. Nih, sekarang saya pinggirin dia ke satu sisi ya, jadi dia nyangkutnya di pinggir sini. Nah, sekarang dia sudah nyangkut di pinggir situ, dia bisa mutar kembali, bisa naik turun lagi ya. Walaupun dia masih kerasnya masih oke, tapi dia tidak loss lagi ya. Bisa dilihat nih, saya putar ya, ininya ini bisa saya naikin lagi. Ya, naik lagi ya. Maaf ya goyang-goyang ya, tangan yang, soalnya tangannya megang kamera juga tuh. Oke, bisa naik turun, sudah lebih bersih. Dengan membersihkan ini segala macam, membetulkan dari dua hal yang saya bilang deal breaker tadi ya, ternyata masih bisa diakalin. Oke, tadi saya tidak tahu ini, bisa diginiin. Oke, ternyata masih bisa naik turunnya lebih enak. Oke, dengan cara cuman hanya menggeser si pin ini ya. Bisa lihat dari video sebelumnya, di beberapa menit sebelumnya ini tidak masuk ya, ini berada di tengah-tengah ya, jadi saya pinggirin ke satu sisi. Ya, ini table saw-nya sudah dibersihkan, sudah dikasih wax untuk bagian-bagian yang parts yang bergerak. Nah, sekarang kita akan memasang blade-nya lagi. Ya, blade-nya sudah dipasang lagi ya. Ini insert plate yang saya tidak suka itu, kita pasang untuk sementara ya. Sekarang setelah dibersihkan segala macam, ininya sudah di sudah di edit lah ya, dimodifikasi, dia sudah bisa naik turun lebih lancar. Karena ini juga baru dikasih wax ya, jadi lebih gampang. Turun terus sampai bawah ya, bisa bawah, bisa naik ke atas juga, tidak berat karena baru di wax tadi. Sampai paling atas ya. Lalu ini kita bisa belokkan sampai 45 derajat ya, lebih dari 45 derajat kalau misalnya dilihat dari sini ya. Ini tanda batas 45 nya yang itu ya, dari atasnya lebih dari 45 derajat ya, jadi sudah bisa kembali lagi motong miring ya. Dengan sudah dimodifikasi seperti ini, apakah review saya berubah? Tidak, review saya tetap sama, permasalahan ini tetap masih ada, ini masih tidak paralel, semuanya bisa dimodifikasi sendiri,
Tergantung Anda adalah mau melakukan modifikasi itu atau tidak. Ini tadi saya bilang mekanismenya rusak, ternyata setelah dimodifikasi ya bisa turun lagi, ya sudah lebih lancar lagi. Ya ini semua tergantung adalah, jadi mesin table saw Stanley ini saya bisa bilang seperti ini. Ini mesinnya bagus untuk entry, untuk pemula oke. Tapi untuk mendapatkan akurasi yang tinggi, untuk melakukan pemotongan yang enak, pengaturan yang enak, Anda harus memodifikasi sendiri. Sekarang dimana adalah Anda mau melakukan modifikasi itu atau tidak, karena ini paling murah. Kalau misalnya Anda tidak mau melakukan modifikasi itu, ya beli yang lebih mahal, biasanya sudah dikalibrasi dari pabriknya. Ya ini sekarang atasnya masih kosong, nanti saya akan modifikasi lagi bagian atasnya, miter slotnya semuanya saya ulang lagi. Tapi untuk review saya tetap ya, beli ini kalau Anda mau memodifikasinya dan hanya Anda mau belinya karena untuk entry level aja ya. Tapi lakukan sendiri settingan-settingan yang harus dilakukan untuk mendapatkan potongan yang sangat rapi. Segitu saja review kali ini. Kalau Anda suka boleh di like dan di share. Kalau ada tambahan keluhan atau ada tambahan seharusnya saya melakukan sesuatu yang lain, boleh di komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe untuk video-video berikutnya. Terima kasih.